Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Intan. Ibu berharap anak-anak tetap semangat belajar walaupun anak-anak sedang belajar dari rumah. Hari ini anak-anak akan belajar tema 2 selalu hemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ke-1. Materi yang akan anak-anak pelajari hari ini adalah yang pertama tentang sumber energi matahari dan yang kedua tentang sumber daya alam. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 2. Siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. 3. Siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah anak-anak, sumber energi terbesar di bumi? Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Ayo amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan di bawah sinar matahari. Aktivitas yang terdapat pada gambar tersebut adalah ibu yang sedang menjemur pakaian, bayi yang sedang berjemur di bawah matahari, ayah yang sedang berolahraga, serta tumbuhan yang sedang melakukan fotosintesis. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. 2. Seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. 3. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. 4. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. 5. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. 6. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. 7. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. 8. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Ayo membaca. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi.
Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah membaca kisah Alice di biji energi, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup di bumi. Anak-anak bisa menuliskannya pada bagian di buku halaman 5. Energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus kita budidayakan. Sumber daya alam tersebut diciptakan Tuhan untuk umat manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam atau yang disingkat SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan dapat dikelola kembali. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat dikelola kembali. Contohnya adalah emas, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Agar sumber daya alam tetap tersedia, kita harus memanfaatkannya dengan bijak dan kita juga harus melestarikannya. Setelah memahami tentang sumber daya alam, ayo kerjakan buku tema halaman 7 dan 8. Anak-anak bisa menuliskan jawaban di buku tema. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pentingnya sumber energi matahari dan manfaat energi matahari, serta sumber daya alam yang meliputi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Pastinya menyenangkan ya, karena banyak hal yang anak-anak ketahui. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah mendampingi anak-anak dalam belajar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.